kalau Banyu Biru itu emang idenya emang ya, cerita tentang seorang anak yang lagi mencari bapaknya gitu ya, untuk settle issues-nya dia gitu. Cuman bahwa itu ada koneksi sama film Lovely Man itu benar-benar nggak saya nggak direncanakan atau nggak pernah saya pikirin juga, ternyata emang ada ya connection-nya. Those two stories tuh punya mirror effect juga gitu, bahwa X1 di film Lovely Man Cahaya mencari Saiful, di Banyu Biru juga seperti itu, ada seorang anak mencari bapaknya gitu. But I think tema itu dekat mungkin sama saya karena ya hubungan saya sama orang tua saya atau apa gitu, karena kan kalau dalam sebuah karya itu kan you try to put your personal experience gitu di dalam karyanya gitu, jadi mungkin itu salah satu elemen yang akhirnya nempel di film-film saya gitu. Banyu Biru itu kan film pertama ya. Kalau bikin film pertama tuh pasti kan kita mau mengeluarkan our artistic, our energy, our artistic rasa gitu ya. Jadi itu yang waktu itu saya rasain gitu. Saya mau bikin film a father and son story gitu, something yang dekat sama saya. And then kalau sebagai film pertama kan you try to experiment visually juga ya, visually mau seperti apa gitu ya. Jadi itu gitu yang saya rasakan dengan bikin film pertama saya gitu. Jadi untungnya saya dapat produser kayak Shanti Harmain yang benar-benar produser yang membebaskan seorang director, first time director untuk bikin sesuatu sesuai dengan visinya gitu. Jadi ya it was gitu, maksudnya it was a interesting experience gitu ya, bikin film seperti itu. Awalnya judul itu nulisnya tuh waktu mulai nulis film Banyu Biru tuh masih zaman kuliah waktu itu. Jadi itu zaman kuliah tuh yang masih belum kebayang akan jadi filmmaker atau apa, sama sekali nggak kebayang. Tapi punya idea yang judulnya Dream with Fish. Dream with Fish itu waktu itu sama road movie about a son yang lagi mencari bapaknya. Tapi skripnya itu ditulis dalam bahasa Inggris, dan skripnya itu benar-benar bukan format sebuah skenario yang benar dan baik dan yang proper gitu ya. Jadi ketika saya nge-pitch idea ini ke Salto Film Shanti Harmain, dia melihat ada sesuatu dalam cerita ini, tapi I think mesti digodok lagi dengan penulis skenario gitu. Nah di situ masuk yang namanya Raya Makarim, Prima Rusdi, terus ada juga Jujur Prananto gitu. Nah jadi Raya Makarim tentunya kita tahu dari film kayak Pasir Berbisik, terus Jujur Prananto sama Prima Rusdi juga dari ADC gitu. Jadi it was a very interesting combination gitu. Jadi saya coba ngedownload apa yang saya mau dari film ini, yang saya mau sampaikan di ceritanya, rasanya, semuanya gitu. Dan akhirnya mereka membuat sebuah skenario berdasarkan idea yang dari half-baked script yang namanya Dream with Fish gitu, yang saya tulis gitu. Okay. Apa yang on the script, it's there gitu, ada di filmnya gitu ya. Cuman tentunya banyak adjustment yang kita melakukan on set, terus banyak juga adjustment yang kita melakukan di editing gitu ya. Jadi banyak sekali. Tapi yang pasti the dialogues atau the scenes itu emang was written very well di skenario-nya. Cuman karena waktu itu it's my first time as a filmmaker gitu, banyak sekali hal yang saya mau coba gitu ya. Saya ngerasa at that time banyak sekali yang saya mau coba, banyak sekali yang saya mau eksperimen, banyak sekali, dan saya dikasih keluasan itu sama produsernya. Jadi a lot of things yang saya coba lakukan gitu. Some decisions that I made di film Banyu Biru was right, tapi ada juga yang it did not hit the mark gitu ya. Tapi ya itu apapun yang terjadi sih, maksudnya ya film itu emang mencerminkan what kind of filmmaker I was di tahun itu gitu. Developmentnya lumayan lama ya, yang saya ingat. Saya nggak ingat precisely ya, tapi mungkin ada kali ya setahun kali ya kita untuk develop. Tapi kan filmnya juga sempat ketunda, produksinya ketunda setahun juga gitu. Tapi developmentnya lumayan lama gitu, dan ngobrol intens sama penulis skenarionya Raya Makarim sama Prima Rusdi itu was very intense gitu. Maksudnya kita developmentnya ini early 2000, jadi saya nggak terlalu ingat gitu. Maksudnya yang saya ingat benar-benar kita
we had a lot of meetings, a lot of discussions gitu. Maksudnya penulisnya punya ide ini, saya punya ide seperti ini, produser juga punya ide seperti ini gitu. Jadi it was an interesting dynamic gitu ya. Maksudnya itu juga pertama sekali saya ngerasain development bareng sama seorang penulis skenario dan juga seorang produser. Biasanya kan ngerjain sendiri aja gitu. Jadi maksudnya itu pengalaman yang menarik sih. Yeah. Ada sebenarnya sebelum kita sama Tora, sebelum kita jodohnya sama Tora itu kita sebenarnya ada orang lain gitu sebenarnya yang ini, tapi pokoknya it did not happen sama orang itu. Emang tapi buat karakter Banyu itu adalah we wanted to find someone yang versatile dalam arti punya comedic chops yang bagus, punya energi yang besar. Tapi idenya adalah untuk ditekan semua emosi itu buat karakter ini gitu. Dan Tora itu orang yang pas aja gitu melakukannya. Because this is a dramatic film sebenarnya kan, drama gitu ya. Tapi kita menggunakan orang seperti Tora yang punya energi komedi yang luar biasa. Jadi interesting gitu untuk melihat Tora di seperti itu. Jadi dan it was challenging juga buat Tora gitu karena ya pada waktu itu kalau nggak salah Tora tuh juga baru masuknya Extravaganza atau apa, jadi emang lagi energinya tuh komedinya tuh lagi besar banget gitu ya. Jadi to put Tora di film seperti Banyu Biru itu kayak apa ya, kayak menekan nggak kayak petasan tapi kita tahan kayak gini gitu kali ya gitu. Jadi kayak petasan tapi gini. Jadi it's very it's interesting gitu jadinya akhirnya energi yang keluar dari performance Tora gitu. Tora tuh sebenarnya dia tuh versatile banget. He can do comedy, he can do drama atau apa gitu ya. Cuman I think challenge-nya dia adalah waktu itu that whole energy yang dia punya tuh dia tekan to create performance yang benar-benar subtle dan benar-benar dari dalam aja gitu, dan itu menarik banget gitu, dan hasilnya benar-benar luar biasa. Ini ya, Tora juga salah satu pemain yang gel in and out-nya tuh gampang gitu ya, jadi dia nggak kebawa-bawa sama emosi performance yang ke personal life-nya dia atau apa gitu. Gampang dia ininya. Cuma kadang-kadang dia kan in between takes tuh orangnya bercanda gitu. My worry was aduh mudah-mudahan nggak lepas dari karakternya apa. Tapi nggak, he's very dia benar-benar bisa control performance-nya dia gitu. Dia tahu kok dia harus seperti apa, dan banyak sekali emotional scenes-nya di film Banyu Biru gitu, dan every time dia mesti deliver itu tuh emang gampang aja gitu dia masuk ke karakter yang seingat saya karena I shot this in 2000 something gitu, jadi udah lupa. Cuman pengalaman saya kerja sama Tora itu ya itu menyenangkan gitu. Tora tuh orang yang gampang di direct gitu, pasti gampang di direct dan benar-benar trying to serve the character dengan baik gitu.